Yogyakarta dikuasai. Belanda turun ke Bandung, Bandung dikuasai. Belanda turun ke Jakarta, Jakarta dikuasai. Tapi Belanda tak turun lagi ke Aceh. Kenapa? Karena mereka kapok melawan orang-orang Aceh. Kenapa kapok? Karena orang Aceh memiliki kekuatan yang besar. Di mana kekuatannya? Fanatik mereka, kita kepada ulama-ulama kita. Inilah kekuatan jihad yang sebenarnya dimiliki oleh kita saat melawan Belanda dulu. Maka Sunan Horgonya tak senang melihat persatuan orang Aceh. Ditulislah, hai teman-temanku, jika engkau ingin menghilangkan orang Aceh, jika engkau ingin menghancurkan orang Aceh, satu caranya. Satu caranya, apa itu? Pisahkan rakyat dari ulama. Maka mereka menciptakan Wahabi yang nanti siap menghancurkan kita, yang nanti siap mereka memisahkan kita dengan ulama. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berkata, inilah tanda kiamat yang sedang terjadi di tempat kita. Gerhana sudah lewat, meteor yang sudah lentuan kata kamu yang kahanali. Inot yang tengah terjadi adalah Allah angkat Abu Jamal, Allah angkat Abu Yamifudin, Allah angkat ulama-ulama lain, Allah angkat ulama-ulama. Hana treble Abu Mudi manusia biasa, Abu Tumin manusia biasa yang juga nanti diangkat oleh Allah. Kalau mereka semua pergi, kita mau kemana? Mau bertanya hukum kemana? Ketika itu nanti Allah angkat ilmu itu, Allah utus nanti ulama-ulama yang dikatakan oleh Rasulullah mujtahidun jahil, ulama-ulama bodoh. Apakah mereka sudah muncul? Sudah ayah-ayah dan maklum tuan sekalian. Tidak mudah menjadi ulama. Syekh Ahmad Khatib di dalam kitab Syarah Nufahat, dalam kitab Nufahat Syarah Waraqat, apa kata Syekh Ahmad Khatib? Syarat menjadi ulama harus bisa menguasai ilmu nahu, bisa menguasai ilmu sharaf, bisa menguasai ilmu fikih, bisa menguasai ilmu balaghah, bisa menguasai ilmu Quran, bisa menguasai ilmu hadis, bisa menguasai ilmu tashbih, bisa menguasai ilmu bayan, bisa menguasai ilmu ma'ani, bisa menguasai ilmu tajwid. Kalau ada ulama yang hanya hafal Quran 30 juz, tak bisa ilmu nahu, tak bisa ilmu sharaf, itu bukan disebut ulama, itu bukan disebut alim. Kenapa? Karena banyak juga orang yang hafal Quran masuk ke dalam neraka. So contoh Juhaima. So Juhaimanya, orang yang mengaku Imam Mahdi, ditangkap oleh polisi Makkah pada saat itu. Salam yang hafal Quran tamulan neraka. Hajjaj bin Yusuf. Soalnya Hajjaj bin Yusuf. Waktu Rasulullah meninggal, waktu Nabi kita yang meninggal, dan mulai karu umat, sudah mulai terpecah, muncul Syiah, muncul Mu'tazilah, muncul Khawarij pada saat itu, sehingga muncullah salah seorang sahabat Nabi yang memimpin Mekah, anak daripada salah seorang sahabat yang masuk surga, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair menjadi pemimpin di Makkah. Waktunya umat Islam kepisah dua. Madinah, Makkah dikuasai oleh Abdullah bin Zubair, sedangkan daerah Basrah, Kufah dikuasai oleh Hajjaj bin Yusuf. Hana senang, maka dibunuhlah Abdullah bin Zubair. Pada saat itu beliau sedang bertasbih, berzikir di depan Ka'bah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf siapa? Dia hafal Quran 30 juz. Maka lawitnya urunyankan untuk katanya, hai, syarat ulama 50 juz. Syarat ulama bukan 30 juz. Syarat ulama itu harus bisa nahu, saraf, mengerti Al-Quran. Untuk pun hafal Quran 50 juz, tapi hafal mana? Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah mujtahidun jahil. Akan muncul nanti di akhir zaman mujtahid jahil, yaitu pemimpin yang bodoh. Pertanyaannya, sudahkah mereka muncul? Sudah. Maka mensarankan kepada ayah-ayah dan tuan, abang-abang, adik-adik sekalian, titiplah anak bak dayah, berikan mereka hidayah. Hidayah itu aman, akhlak diajarkan, ilmu diberikan. Kita dituntut untuk menjadi seorang ahli sunnah wal jamaah, bermadhab syafi'i,
dan kita bertasawuf kepada Imam Al-Ghazali, bertauhid kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini yang sedang terjadi. Kamu di bandar, kamu mulai baca-baca untuk menghilangkan ajaran itu. Alhamdulillah tim tuannya kamu mulai baca-baca. Maka kamu jak ubirnya sebenarnya acara inti bak Islamic Center. Lenak undangan zikir akbar di Masjid Islamic Center, undangan dari wali kota. Kemudian undangan di Padubuh Kampung ini. Ternyata malam Rabunya ditelepon kamu, nejak kena beri tausiah bacut dan kujut. Alhamdulillah kamu dah kena. Nah, ini tujuan kami datang ke sini. Kami datang ke Abu Tumin, kami datang ke Abu Mudi, kami datang ke Abu Lok Dibung meminta saran laki petuah untuk kamu lanjutkan ajaran Islam ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk Aceh saja. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah adalah ajaran yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? Hadisnya sudah saya sebutkan tadi pada awal ceramah. Apa kata Rasulullah? Fawahidatun fil jannah, 73 golongan nanti akan terpecah umatku. Fawahidatun fil jannah, akan masuk surga satu golongan. Manhum ya Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Nabi menjawab, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nyombek salah makna tu. Lawetnya nak orang mengaku-ngaku, hai, lun Ahlus Sunnah tu. Mankah hana pakai jamaah? Hana. Lu Ahlus Sunnah tu. Yang pun beda Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu buat Facebook, kamu mulai saling serang-serang itu. Di Facebook, di WA. Nan lentuan kata termasuk salah satu orang yang diincar oleh mereka. Kita tak pernah takut demi itu Awliya Mudawani, demi untuk Iskandar Muda, demi itu Iskandar Sani, demi itu membela Sultan Ali Muhayyad Shah. Tanah inilah tanah ulama, inilah tanah aulia yang pernah ditegakkan oleh raja-raja kita. Mereka semua bermadzhab Syafi'i. Iskandar Muda melihat mana cucunya, mana ruh cucuku yang siap membela aku, yang siap membela Ahlus Sunnah wal Jamaah di Aceh ini. Kamu laki petua Habak Abu Tumin, siap berangkat. Laki petua Habak Abu Lundimu, siap berangkat. Maka ayah-ayah, adik-adik sekalian, walaupun itu terjadi sedikit demi sedikit, yang harus diingat adalah ini menjadi sunnatullah, bahwa memang kita tak akan pernah lama lagi kita akan terjadi di mana nanti Dajjal akan muncul, Imam Mahdi akan muncul. Terakhir yang saya sampaikan, kadang orang tanya, tengku Imam Mahdi kalahir. Imam Mahdi sudah lahir, ibu-ibu ayah-ayah sekalian. 4 bukti Imam Mahdi kalahir, yang lagi orang ke mana? Ilan tuan hana lu hafai hadis tapi lunjuk referensi. Silahkan buka kitab Qaul Mukhtasar fi Imam al-Mahdi al-Muntadhar karya Syekh Ibnu Hajar Haytami. Puih kata Rasulullah, Imam Mahdi tak akan pernah turun sebelum terjadi gerhana. Apakah kata terjadi? Sudah tahun 1981, tahun 1982 nangka terjadi. Menyoba bahasa dan hadis benar, Imam Mahdi tak akan pernah turun sebelum terjadi gerhana. Gerhana akan terjadi kat trade dong. Ya, menyertai hitung. Tetap tak puas bahwa Allah menurut. Ada kiamatnya Allah yang punya. Tapi kitanya sebagai manusia tak masalah kita hitung sekedar saja. Yang penting jangan diimani. Cina hitung 2018 kurang terbe 1984. Padukah hitungan leplo na? Leplo na leplo. Nak buka hadu leplo tuan. Berarti Imam Mahdi sudah berumur 30 tahun. Di dalam kitab Kashful Ghaibiyah menjelaskan Imam Mahdi akan diangkat, dibaiat oleh 313 kaum muslimin di Makkah, pas di depan pintu, pas di depan Multazam antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Berapa umur waktu itu Imam Mahdi diangkat? Nak ulamakan 40 tahun. Nak ulamakan 50 tahun. Seandainya Imam Mahdi tak buka haju. Ini hanya Allah yang tahu. Kita tak berhak menebak-nebaknya dan tak berhak beriman kepada yang apa yang kita katakan. Anggap contoh Imam Mahdi 50 tahun. Sesuai dengan hadis benar, gerhana sudah muncul. Imam Mahdi 30 tahun. Kata ulama Imam Mahdi diangkat 40 tahun, berarti 30 tahun tu. Atau tak buka haju. Nah ulama pendapat lain mengatakan 50 tahun, berarti 20 tahun tu. Nah tabu hadis dalam kitab Mukhtasar Mukhtar al-Hadis. Puih kala Rasulullah, "Idza ra'aitumu amudan ahmara
min qablil masyriqi fi syahri ramadhana fadakhiru ta'aman ala sanatikum. Pergilah Rasulullah, ketika nanti engkau melihat cahaya berwarna merah di langit bak bulan Ramadan, munyona kalon wanyan warna-warnanya, itulah Rasulullah, fadakhiru ta'aman, engkau sisipkan terus makanan ala sanatikum selama 1 tahun, karena akan terjadi kemarau pada saat itu. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah karya Syekh Muhammad Al-Fatani, apa kata beliau? Imam Mahdi tak akan pernah turun sebelum terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Ternyata Bambanyo yang diberitakan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat atau disebut NASA, urang Amerika dengan teknologi awaknya ka meneliti bahwa di kutub utara dan kutub selatan yang mulai mencair es. Berarti volume panas matahari bak kutub utara kan mulai becu-becu. Sehingga turunlah salju di Arab Saudi. Kan ada kalau bak YouTube, itu salju bak Arab Saudi kan? Itu efek dari kutub utara yang sudah mulai naik panas matahari. Berarti akan terjadi kemarau. Apa kata BMKG? Apa kata NASA? Akan terjadi panas tahun 2024. Ada mengatakan tahun 2027. Nah, pula punya kalian berarti memang akan terjadi. Oleh karena itu, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, nyo karap izin dan nyo nama yang kena pegah ino adalah ajaran yang dikatakan oleh Rasulullah dahulu sudah ada di tempat kita. Berhati-hatilah, berpegang teguhlah kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil khalafi rasyidin al-mahdiyyin. Yang pesan Nabi, hai kamu, jika nanti engkau mendapatkan khilafan, engkau pegang hadisku dan pegang pendapat sahabat-sahabatku. Pegang hadisku dan pegang pendapat sahabatku. Yang mayoritas ditanya di Aceh pun ahlus sunnah wal jamaah. Pesan Nabi cikalon, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Pergilah Rasulullah, jika nanti engkau mengalami konflik,